Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kalau memang lu ngerasa dia anak lu gak akan bersikap bodoh. Tega-teganya lu titipin dia di rumah Mbak Sari cuma untuk nemuin cowok brengsek ini. Kalau kamu masih ingin kerja di sini, jaga mulut kamu. Ada apa ini Pak Herdi? Jangan berkata bego kamu. Saya tahu kalau kamu sudah mengasuh Susan untuk benci sama saya. Mau kamu tuh apa sih? Papa dan Mama sudah tidak saling mencintai lagi. Jadi kami tidak bisa memaksakan untuk menikah. Karena kamu sudah bohong sama saya. Jadi saya terpaksa harus pukul kamu. Tapi bukan dengan tangan, Kosan. Melainkan dengan hati saya. Kalau Mama nggak mau nikah sama Papa, Flora minta Papa akan menikah sama Tante Lydia. Tapi sayang, nggak segampang itu. Mama cuma janji sama Flora. Mama bohong. Tante Lydia sangat baik sama aku dibanding Mama. Sekarang tinggalkan perkebunan saya ini. Kamu saya pecat. Tapi salah saya apa, Pak? Kesalahan kamu. Kamu sudah berani mendekati dan mempengaruhi anak saya. Jangan bermimpi. Saya mau menerima menantu perempuan seperti kamu. Flora tahu dia anaknya Om David kan? Pantas Mama sudah nggak perhatian lagi sama Flora. Ternyata Mama sudah punya anak baru. Mama bosan sama Flora. Iya kan? Flora. Kenapa, Ma? Flora nggak mau ya berteman sama aku. Enggak sayang, enggak. Kita ke kamarnya Flora ya. Yuk. Dengan ancaman gua, jangan pernah injekin kaki lu lagi di rumah ini. Emang dasar hati lu batu. Lu nggak bisa bedain omongan orang. Kalau bukan karena Suci dan anak gue nggak bakalan datang ke rumah lu. Ingat, posisi lu udah kalah dan lu nggak bakalan bisa ngerebut Suci dari gua. Kita lihat saja nanti, Indri. Suci akan milih siapa. Dan satu lagi, sekali aja lu nyentuh anak gue, akan berakibat fatal buat lu. Suci ada di kamar Flora. Dia membawa anak untuk dikenalin sama Flora. Pergi kamu, pergi. Mau keluarkan dia dari kamar Flora. Flora sayang, sebelum kamu mengenal seseorang,
Bagaimana kamu bisa tahu hatinya dan kebaikannya? Enggak, suruh dia pergi. Ci! Ci! Ngapain lu bawa anak si David brengsek itu ke dalam rumah gua? Ngapain, Ci? Bentar ya sayang. Dri, kita bicara di luar. Ayo. Dri, dia cuma tinggal sebentar di sini. Lagian apa ruginya sih buat lo? Lo boleh kesal sama David, tapi jangan sama anaknya. Tetap aja. Gua nggak mau dia ada di rumah gua. Tapi Dri, dia cuma mau deket sama gue. Terserah lo. Yang gua mau, lu bawa dia keluar dari rumah gua sekarang. Untuk mencintaiku. Kenapa kamu gak mau berteman dengan aku, Flora? Apa untungnya aku berteman sama kamu? Aku tahu kamu pasti marah. Dan kamu takut aku ngerebut Mama Suci dari kamu. Flora, kita bakalan punya mama yang sama. Dan papaku akan nikahin mama kamu. Seharusnya kamu seneng dong. Kita kan akan menjadi saudara. Nggak boleh. Papa kamu nggak boleh menikah sama mamaku. Kamu akan merebut mamaku. Pergi kamu, pergi. Pergi. Flora, kamu nggak apa-apa sayang? Nggak, Ma. Flora, yang kamu lakukan itu bisa membahayakan keselamatannya Suci. Kok Mama malah belain dia? Mama bukan membela dia sayang, tapi apa yang kamu lakukan itu salah. Anak Mama tidak akan pernah melakukan tindakan kasar seperti tadi. Mama dan dia yang bikin Flora berani berbuat seperti itu. Mama lebih sayang sama dia. Mama bukan Mama Flora lagi. Mama jahat. Flora, Flora, Flora tunggu sayang, Flora. Apa? Kenapa sayang? Mama sama anak itu jahat sama Flora. Ji, lu nggak pernah dengerin omongan gua. Cepet bawa anak ini pergi dari rumah gua. Gua nggak mau jiwa Flora terganggu karena melihat ibunya lebih sayang sama anak orang lain. Tapi Ndri, Gua nggak mau dengar alasan. Sekarang cepet bawa dia pergi dari rumah gua. enggak, gue gak akan pergi dari rumah lo. Karena gue tahu, kalau gue pergi, gue gak akan pernah diperbolehin lagi untuk ketemu sama Flora. Dan lu akan nguasain dia, Ndri. Kalau lu sadar soal itu, seharusnya lu bersikap sebagai ibu yang baik, bukan menganaktirikan anak sendiri. Lydia, kita pergi sekarang. Pergi? Iya, kita mau menghindar dari orang yang bisa mempengaruhi Flora. Ji, gua kembali, anak si brengsek David itu harus sudah keluar dari rumah gua. Dri, kita mau kemana sih? Kamu kan tahu anak kamu butuh banyak istirahat. Aku khawatir demamnya kambuh lagi. Selama ada kamu, saya nggak terlalu khawatir soal kesehatan Flora. Dri, kamu jangan tergantung karena aku dokter. Kalau suhu tubuh Flora naik turun terus, itu akan memperburuk kesehatan dia. Dan dia nggak akan sembuh total, Dri. Aku nggak habis pikir, hanya karena kamu benci sama anaknya David, kamu kesampingkan kesehatan Flora. Lagi pula kamu terlalu berlebihan membenci seorang anak yang belum ngerti apa-apa. Ada apa sih sama kamu, Ndri? Pa,
Aku pusing. Andri, badannya panas lagi. Sebentar sayang, kita cari tempat istirahat ya. Mah, aku tahu kenapa Om Andri benci sama aku. Kayaknya bukan hanya karena aku mau ngerebut Mama dari mereka, tapi kenapa sayang? Om Andri tahu kalau aku ngenalin suaranya. Dan Om Andri yang memberikan uang pada Tante Hana. Karena Tante Hana berhasil mengambil aku dari Papa. Maksud kamu, Om Andri yang telah menyuruh Tante Hana untuk melakukan penculikan? Iya, Mah. Aku dengar mereka ngomong begitu. Kamu yakin, Suci? Kamu yakin kalau suara itu suara Om Andri? Baiklah, Suci. Tadi Mama sudah telepon Papa. Dan mungkin dia sedang menunggu kita sekarang. Yuk. Iya, Mah. Lydia! Brengsek kamu, Lydia. Ternyata insting saya benar. Hubungan kalian bukan hanya sekedar dokter dan pasien. Kamu merawat dia hanya untuk menutupi ulah kalian yang bejat. Kamu udah menusuk saya dari belakang. Mas, ini tuh nggak seperti yang Mas duga. Jangan coba cari alasan, Lydia. Faktanya sudah terlihat dengan jelas. Untuk apa lagi kalian ke hotel selain untuk berselingkuh? Kamu sudah mengkhianati saya. Mas, dengar saya dulu. Andri itu bukan pasien saya, tapi anaknya butuh perawatan saya. Kami kesini untuk mencari tempat untuk istirahat anak itu. Saya baru tahu kalau hotel juga berfungsi untuk merawat orang sakit. Saya bukan anak kecil, Lydia. Alasan kamu nggak masuk di logika saya. Siapapun lo udah salah besar berurusan sama gue. Lo akan menyesal karena udah berani merebut istri orang. Gue ingetin, sekali lagi lo berhubungan sama istri gue akan bikin hidup lo gak tenang. Pak, jangan, Pak. Flora takut. Saya tekankan ke Anda, semua omongan istri Anda itu benar. Tapi kalau Anda bersikeras dengan ancaman Anda, sedikit pun tidak membuat saya gentar. Ayo. Pak, kita pulang aja ya. Flora mau istirahat di rumah. Iya sayang, kita pulang sekarang ya. Untuk mencintaiku.
Gimana sayang? Kamu udah puas kan main sama Mama Suci? Iya, Pak, tapi terlalu sebentar. Mama Suci akan kembali lagi ke rumah Om Andri. Pak, bujuk Mama Suci dong, biar Mama Suci nggak cepet-cepet pulang. Iya, Mas. Saya harus segera ke sana. Karena ada yang saya ingin bicarakan dengan Andri. Sayang, Mama pergi dulu ya. Kamu baik-baik sama Papa, ya. Saya pergi dulu ya, Mas. Ci, kamu gak lupa kan sama janji kamu untuk menikah dengan saya? Atau kamu sudah benar-benar memutuskan untuk kembali pada Andri? Mas, saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Saya pergi dulu ya. San, tunggu San. San, saya ngerti kamu sakit hati dan kecewa terhadap sikap kasar papa saya sama kamu. Tapi kamu nggak perlu benci dan terus menghindar dari saya, San. Kita bisa bicarakan soal pemecatan kamu, San. Saya yakin, saya bisa bantu kamu. Her, papa kamu pecat saya itu bukan karena kredibilitas kerja saya. Tapi karena bapak kamu takut kalau saya dekat sama kamu. Saya emang orang yang gak tau malu kok. Bergaul sama anak direktur yang kayak Raya kayak kamu. San, Susan, tunggu. Her, udahlah. Kamu turutin aja semua kata bapak kamu. Saya juga udah gak ada niat kok buat balik lagi ke perkebunan. Saya janji, San. Saya akan bawa kamu kembali kerja. Papa saya hanya belum mengerti tentang kebaikan hati kamu. Kamu juga belum mengenal hati saya. Jangan pernah menganggap kalau kamu tahu siapa saya sebenarnya. Jadi tolong, jangan pernah ganggu hidup saya lagi. Ngerti? Susan, Susan, tunggu, San. Pak, jangan mentang-mentang Papa sebagai pimpinan di perkebunan ini. Papa bisa bertindak seenak Papa. Apalagi sampai bisa mengatur hidup pribadi saya. Ada apa, Herdi? Soal perempuan beranak itu. Perempuan itu hanya ingin cari kesempatan untuk kehidupan enak dengan mudah. Jangan menghina Susan di depan saya, Pak. Papa tidak menghina, Herdi. Papa hanya ingin mengingatkan kamu. Apa sih untungnya kamu berhubungan dengan perempuan yang akan menghambat masa depan kamu? Dia akan merusak kehidupan kamu. Dari mana Papa tahu kalau Susan akan merusak hidup saya? Setahu saya, perlakuan Papa terhadap Susan lah yang akan merusak hidup saya. Gila kamu. Papa melakukan ini karena Papa tidak ingin kamu gagal karena tergoda oleh perempuan yang berstatus istri orang. Dia bukan istri orang, Pak. Dan dia belum punya anak. Saya ingatkan kepada Papa. Kalau Papa masih ikut campur urusan pribadi saya akan berhenti kerja dari perkebunan. Dan Papa bukan hanya akan kehilangan seorang pekerja, tapi juga kehilangan seorang anak. Herdi! Apa kamu bilang Tante Hana membawa kamu ke rumah Om Andri untuk meminta uang?
Iya, Pak. Pantes Tante Hana jahat sama aku. Ternyata Tante Hana nyulik aku dari Papa bukan karena kangen sama aku, tapi karena uang, Pak. Brengsek Andre. Gue mesti bikin perhitungan sama dia. Flora sayang, bangun sayang. Ayo bangun sayang, kita pergi. Kita pergi dari sini sayang. Nah, ayo kita pergi. Ayo. Kita mau kemana? Kamu harus ikut sama mama ya. Kita pergi sekarang ya. Ayo. Lu mau culik anak gua? Bukan gue yang penculik, tapi lo. Gue kesini untuk ngambil Flora dari ayah seorang penculik kayak lo. Gue udah tahu kebusukan lo. Dan lo gak bisa ngelarang gue untuk membawa Flora. Lu nggak akan pernah bisa bawa Flora keluar dari rumah gua. Terserah. Berarti lo udah gak sayang lagi sama kebebasan hidup lo. Karena gue bisa ngelaporin lo ke polisi atas tindakan lo terhadap anaknya David. Lu gila ya? Flora ini lagi sakit. Dia akan lebih sakit lagi kalau hidup di bawah asuhan ayah picik kayak lo. Jadi jangan halangin gue. Gak bisa. Flora milik gua. Lepasin dia. Flora. Lepasin! Lepasin Flora, Andre! Ayo Flora. Flora, kamu ikut papa. Papa dan Mama kenapa sih berantem terus? Apa Papa dan Mama udah gak sayang lagi sama Flora? Sayang, Mama tetap sayang sama kamu. Mama gak mau kehilangan kamu lagi. Flora, ayo. Flora. Flora, ayo kamu ikut. Flora. Ikut papa sayang. Kurang ajar lu. Beraninya nyulik anak gua. Mas, jangan! David, udah David, jangan! Biarin, Ci. Orang bajingan kayak dia nggak bisa didiemin berbuat semaunya pada kita. Tapi Mas, Biarin aja, Ci. Dia nggak akan bisa sentuh gua. Kalian tuduh gua soal penculikan anak buta itu belum tentu ada buktinya. Anak lu belum cukup umur untuk menjadi saksi. Dan gua punya senjata untuk menghancurkan hidup lu. Gua bisa bilang ke anak lu kalau lu bukan bapak kandungnya. Lu cuma mengut dia dari si Hana. Terbajingan lu. udah jangan! Kadang gue bisa jadi bajingan di saat kepepet demi mempertahankan keutuhan keluarga gue. Apalagi menghadapi laki-laki yang gak tahu diri macam lu yang ingin merusak rumah tangga orang. Dengar ya, Andre. Gue sangat mencintai Suci dan anak gue. Mas, kita pergi dari sini sekarang. Mas, sayang, kita pergi. Lu tunggu. Polisi akan segera menjemput lo. Untuk mencintaiku. Anak brengsek. Udah gue bilang. Anak buta pendengarannya lebih tajam. Sekarang dugaan gue jadi kenyataan. Pasti dia ngoceh soal penculikan itu. Bagaimana Hamdan? Kamu sanggupi tawaran saya? Saya tahu kamu mencintai Susan. Ini akan menjadi kesempatan baik untuk kamu. Baik, Pak. Saya akan melakukannya. Bagus, bagus. Tapi ingat, kamu harus berusaha dengan segala cara untuk merebut hati Susan. Saya akan mempersiapkan rencana lain untuk Herdi. Baik, Pak.
kamu harus nurut apa kata Mbak. Mbak nggak akan mengizinkan kamu menikah dengan Rudi. Kalau kamu nekat menikah juga, Mbak nggak akan pernah maafin kamu. Dan Mbak nggak akan lagi menganggap kamu sebagai adik Mbak. San, tunggu San. Tunggu San. Maafkan saya soal kemarin. Kayaknya saya nggak perlu maafin kamu deh. Semuanya udah terjadi dan saya anggap udah berakhir. Lagian juga saya mau pergi dari sini. Dan saya mau ngelupain semua yang terjadi di perkebunan ini. San, percuma saja kamu pergi hanya cuma karena satu masalah. Karena dimanapun kita nggak pernah lepas dari masalah. Apapun itu. Dan kalau kamu pergi hanya karena Herdi, kamu pengecut sekali, San. Karena kamu menghindar gara-gara dia. Apakah kamu atur saya? San, bukannya saya mencampuri urusan kamu. Tapi saya sebagai teman, apa salahnya saya mengingatkan kamu? Apa kamu bilang? Teman? Setelah kamu fitnah dan tuduh saya, kamu bilang kita berteman. San, sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Karena saya juga nggak tahu harus berbuat apa agar kamu menjauhi Herdi. Saya sadar, San. Kalau kamu dekat sama dia, pasti kamu dapat masalah. Dan sekarang, kamu lihat kan yang sebenarnya? San, kenapa nggak kamu coba hadapi realita yang ada di depan kamu? Dan kita pergi yuk. Pergi. Iya, pergi. Ayo, kita pergi. Ayo. Susan! Saya mau bicara sama kamu. Gak ada lagi yang perlu kita bicarain. Ngerti? Ayo. San, tunggu, San. Saya mau ngejelasin sama kamu semuanya, San. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. San, tolong dengerin saya dulu. San. San! Susan! Flora, apaan sih? Flora, kamu tahu nggak? Ini kan boneka kesayanganku. Dulu namanya Priti, tapi setelah Mama Suci kasih tahu dia punya anak yang namanya Flora, aku ganti deh namanya jadi Flora. Ngapain pakai nama aku? Karena dari dulu aku pengen banget kenal sama kamu. Boneka ini teman setiaku. Aku harap kamu juga mau jadi teman setiaku. Flora, boneka ini buat kamu aja deh. Ngapain? Aku sudah punya banyak boneka kok. Malah lebih bagus daripada boneka kamu. Kamu masih marah ya sama aku? Makanya kamu gak mau menerima pemberianku. Kalau kamu ingin punya teman, cari yang lain. Jangan aku. Flora tunggu aku, Flora. Flora temenin aku dong. Flora tunggu, Flora tunggu aku. Gak, Mas. Kita nggak punya bukti yang kuat untuk menuduh dia. Belum tentu dia yang melakukannya. Bisa saja Suci salah mengenali suara itu. Tapi mana mungkin Suci bohong? Bukannya saya nggak percaya sama Suci, tapi untuk lapor polisi membutuhkan bukti yang kuat. Saya maklumi kamu ingin membela dia, Ci. Seburuk apapun kelakuannya, dia tetap mantan suami kamu. Tapi kamu tidak bisa menutupi kesalahan dia yang sudah kelewatan pada anak saya.
Kita nggak bisa biarkan dia, Ci. Dia akan semakin semena-mena kepada kita. Kamu ada di pihak saya kan, Ci? Saya belum tahu, Mas. Tekanan hidup saya sudah terlalu berat. Saya ingin sekali merasakan hidup damai, walaupun cuma sebentar. Saya udah capek, Mas. Selalu terus-menerus menghadapi situasi yang menekan saya. Saya udah cukup bersabar untuk menemukan kebahagiaan saya. Seharusnya kamu membantu saya untuk menemukan kebahagiaan itu, Mas. Saya harus kembali ke rumah Basari. Flora? Ci, Untuk mencintaiku. Mama kenapa sih? Kok nangis terus? Mama kenapa, Ma? Mama gak apa-apa, sayang. Mama cuma ingin terus bersama kamu, tanpa ada seorang pun yang mengganggu. Iya, Ma. Sebenarnya Flora juga sayang banget sama Mama. Sayang, tunggu di sini ya sebentar. Kembalikan Flora sama. Biarin dia di sini, Ndri. Lo gak mau kan jiwa Flora jadi terganggu? Kalau lo terus-terusan kayak gini, Flora bisa depresi, Ndri. Tapi lu nggak pernah mau gua ajak baik-baik untuk tinggal di rumah gua. Gue udah gak cinta lagi sama lo. Percuma, Ndri, gue tinggal sama lo. Yang ada kita akan terus berkelahi. Sekarang, Flora udah bahagia sama gue. Jadi jangan ganggu dia. Enggak, Ci. Gua harus bawa Flora pulang. Flora! 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 Flora, ini papa sayang. Flora! Ndri, lo lihat sendiri kan? Flora gak mau keluar dari kamarnya. Itu berarti dia gak mau ketemu sama lo. Minggir, Ci. Flora! 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 Kamu bisa sopan gak sih? Seenaknya aja bikin keributan di rumah orang. Kenapa Mbak bentak-bentak saya? Ini rumah saya yang punya peraturan di sini. Sekarang kamu pergi dari rumah saya atau saya panggil polisi. Cepat pergi. Mama dan Papa kenapa sih berantem terus? Flora kan jadi takut. Maafin Mama ya, sayang. Maafin Mama. Ya. Bos, sepertinya rumah ini kosong, Bos. Ajar. Dia pasti lagi pergi bawa bini gue. Jadi bos. Lu bawa kemana bini gue? Hah? Nggak kapok gue bawa istri orang, ah? Udah bosan hidup lo? Ini pasti salah paham. Salah paham apa?
Lydia pergi dari rumah. Kemana lagi kalau nggak sama lo? Mas, sejak pagi itu, saya belum pernah bertemu lagi dengan Lydia. Salah, bohong lo. Ini peringatan terakhir dari gue. Ingat ya, gue bisa bikin lu lebih parah lagi. Andri, Lydia, kamu kok ada di sini? dari tadi aku di sini, tapi aku terlalu takut untuk keluar. Li, kenapa kamu nggak bilang sama suami kamu kalau kamu pergi dari rumah? Aku udah gak tahan lagi, Ndri. Dia pukulin aku terus. Pokoknya aku gak mau balik lagi ke sana, Ndri. Masuk yuk. Saya akan membahagiakan kamu, Ci. Saya dan Suci yang memilih cincin ini. Tapi Mas, Ci, walaupun kamu belum siap menikah dengan saya, setidaknya cincin ini akan mengikat kita. Ayo dong, Pak. Pakein cincinnya ke Mama. Pasti cincinnya bagus di jari Mama. Ayo dong, Pak. Ma, Flora di mana sih? Suci mau ngajak main dia. mungkin dia ada di kamarnya sayang. Nanti kita ajak main ya. Ma, Flora juga mau es krim. Sebentar ya sayang, Om David pasti beliin buat kamu. Nggak mau. Aku nggak mau dibeliin Om itu. Aku maunya dibeliin sama Mama. Sebentar ya, Mama beli dulu. Sayang, tunggu di sini ya. Mbak Sari, Lydia, ada apa? Ada yang mesti bicarakan. Buat kamu. Ini buat kamu, Flora. Nggak mau. Aku mau dibeliin sama Mama. Flora, Om titip Suci sebentar ya. Sayang, kamu tunggu di sini sebentar, ya. Flora, ayo dong es krimnya dimakan. Ntar nggak enak loh. Ih, susah amat sih dibilangin. Aku akan beli sendiri. Flora, Flora tunggu Flora. Flora, Flora tunggu aku Flora. Saya tahu kamu benci sama dia. Tapi sekarang ini, saya mohon kamu bawa Flora untuk ketemu sama dia. Sebentar aja. Tapi maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan kamu. Tapi ini bukan permintaan saya. Ini Andri yang minta. Dia mau ketemu sama Flora. Kasihan dia, dari semalam dia mengigau terus menyebut nama Flora.
Ci, Mbak minta kamu tengok Andri sebentar. Mbak takut kalau terjadi apa-apa dengan Andri, Ci. Flora, kamu di mana, Flora? Flora? Hari berganti hari, ku